Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nasi as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Bukhari. Dua nikmat yang sering dan banyak disia-siakan oleh manusia, yakni kesehatan dan kesempatan. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, maka manfaatkanlah kesehatan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Jangan lupa untuk berbuat baik sesama manusia. Jangan sia-siakan kesehatanmu untuk menyambung tali cinta silaturahmi. Jangan sampai kau sia-siakan sehatmu untuk lebih dekat dengan Allah, yakni membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tahajud, terus beramal soleh. Orang-orang yang di rumah sakit hingga detik ini, dia memohon kepada Allah hanya satu permintaannya, yakni sembuh ya Allah. Aku ingin sembuh ya Allah. Maka hari ini kita dikasih kesehatan oleh Allah. Manfaatkanlah kesehatan itu untuk lebih dekat dengannya, untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Dan yang kedua, yakni kesempatan. Banyak manusia dikasih kesempatan oleh Allah di dunia ini untuk beramal soleh. Berapa kali kita dikasih kesempatan oleh Allah hidup di dunia? Yakni satu kali. Satu kali hidup harus menjadi orang yang benar. Satu kali hidup menjadi pegawai yang jujur. Satu kali hidup menjadi pejabat yang tidak mengkhianati rakyatnya. Satu kali hidup menjadi suami yang benar dan tidak selingkuh. Satu kali hidup kita menjadi seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya dan taat pula kepada Allah SWT. Dan satu kali hidup kita harus bermanfaat kepada seantero dunia, rahmatan lil alamin yang dicontohkan oleh nabinya. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita di dunia. Ingat firman Allah di dalam surah 63, surah Al-Munafikun ayat 10-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, bersedekah itu min qabli, sebelum kematian itu datang. Bukan min ba'di. Kalau min ba'di itu artinya sesudah. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bersedekahlah kamu ketika kamu sudah meninggal. Tidak ada. Makanya di saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, bersedekahlah kamu ketika kamu masih hidup. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih cinta dengan harta dan takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kamu berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan. Ketika ajal itu datang, maka dia baru protes sama Tuhannya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Sebentar saja ya Allah. Untuk apa, kata Allah? Untuk apa kamu minta ditunda kematiannya? Dan permintaannya hanya dua. Yang pertama, fa'asaddaqo, supaya aku bersedekah ya Allah. Wa aku minas solihin, supaya aku jadi orang yang soleh ya Allah. Maka dalam hal ini Allah telah berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Berarti di saat itu sudah finish, tidak ada revisi amal, tidak ada pertobat di saat itu karena ajal sudah datang. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, bukankah dahulu juga pernah terjadi terhadap Fir'aun? Hampir saja Fir'aun tenggelam, dan cerita itu diabadikan oleh Allah di dalam surah 10 surah Yunus ayat 90-92. Waktu itu Fir'aun hampir tenggelam, lantas kemudian dia beriman kepada Tuhan yang dibawa oleh Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang dibawa oleh Bani Israel, yaitu di antara Nabi Musa. Lantas Allah berfirman, apakah kamu baru sekarang kau beriman kepadaku, wahai Fir'aun? Bukankah sejak dahulu kamu berbuat kemaksiatan? Maka hari ini aku selamatkan badanmu, aku selamatkan jasadmu sebagai pelajaran orang-orang yang akan datang supaya tidak seperti kamu ya Fir'aun. Ini pelajaran. Maka di saat itu kita
harus memanfaatkan waktu hidup kita untuk lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari seperti perkataan Fir'aun. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika kita ditempatkan oleh Allah di dalam neraka, baru kita ingin keluar dari neraka tersebut, yakni untuk beramal soleh. Maka kata Allah, terlambat. Kenapa terlambat? Karena kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah di dunia, tapi tidak dimanfaatkan hidupnya untuk lebih dekat dengan Allah. Tapi ketika terjadi di yaumul qiyamah, di akhirat nanti, karena di sana kita hidup selama-lamanya, maka di saat itulah kita baru memohon kepada Allah ingin kembali ke dunia. Sudah terlambat. Maka hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat dengannya. Hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah. Jangan sia-siakan waktu hidup kita untuk hanya sekedar hura-hura. Jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk hedonis, materialis, hanya khusuk dengan dunia, tapi tanpa ukhrawi. Ini tidak dibenarkan agama. Padahal Islam mengajarkan kepada kita hablum minallah, dilanjutkan hablum minannas. Maka hari ini setelah kita sholat 5 waktu, praktekkan sholatmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menyambung tali cinta silaturahim kita. Dan hari ini kita yakin pasti bisa mensedekahkan, menginfakkan harta kita sebelum ajal itu datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.